terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah kapan terbuka. Sejenak, ia hanya menatap langit-langit kamar. Matanya masih terasa sembab, sisa tangisan tadi malam. Kemudian Nara bangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar, dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar. Nara menutup kedua telinganya enggan mendengar apapun. Setetes bening air matanya tergulir di pipi. Wajahnya dibenamkan dalam kedua telapak tangan yang lemah. Rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tidak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang mengiringinya menuju kegilaan. Nara berjalan perlahan keluar di antara jalanan sepi sambil menundukkan kepala seolah malu dunia melihatnya. Ia menatap siluet hitamnya di antara bayang-bayang pepohonan di rumah. Nara terhenti melangkah saat seorang menghalangi bayangnya. "Ada yang ingin kukatakan padamu." Orang itu mulai berbicara padanya. Nara mendongak, wajahnya terasa familiar. "Kenapa?" Gadis itu bertanya dengan wajah datar. Tapi Nara hanya diam. "Kenapa kamu harus lahir di dunia ini?" Ia mulai membentak. Gadis itu mulai melayangkan telapak tangannya ke pipi Nara. "Pergi!" Nara tak sanggup menatap lawan bicaranya. Ia hanya memegang pipi yang terasa nyeri karena tamparan barusan. "Hilanglah dari dunia ini. Dasar penghancur dunia, dasar penghancur dunia orang," hardik gadis itu. Nara teriak diiringi suara teriakan gadis itu di telinganya. Tetesan bening meleleh merayapi sudut wajahnya. Nara adalah anak perempuan biasa, hidup dengan kasih sayang yang utuh dari orang tua. Ia hidup dengan berkecukupan, bahkan lebih. Semua ia mengira hidup dengan zona kesempurnaan. Tetapi ternyata itu hanya bualan. Ayahnya ternyata seorang pria yang telah berkeluarga. Saat itulah yang menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. Keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap wanita yang tak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi nafas dan tempat tinggal dengan keluarga Nara. Mereka tidak pernah mau tahu separah apakah kerusakan jiwa yang menderang orang yang mereka cemooh. Istri pertama dari ayah Nara adalah sahabat dekat ibu Nara. Sahabat dekat yang saling mengikat janji satu sama lain sejak duduk di bangku sekolah untuk tidak mengkhianati. Begitu istri pertama ayahnya mengetahui apa yang telah terjadi, ia tentu syok berat. Suami yang ia cintai berpaling darinya. Sahabat yang paling ia percaya mengkhianati dalam waktu yang sama. Nina, anak istri pertama ayahnya, pun tak percaya. Ia nyaris pingsan saat ayahnya mengungkapkan hal itu. Selanjutnya teror mulai berdatangan sebagai tanda balas dendam. Mulai dari pecahan kaca jendela di rumah hingga lemparan api untuk rumahnya. Nah, lamunan Nara terhenti. Gadis itu tetap diam memandang kosong. "Nara, sayang, kamu di dalam kan?" Panggilan itu tak membuat Nara beranjak dari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kemudian ketukan dari ketukan tak bernada mulai terdengar dari balik pintu. "Nara, buka pintunya sayang, ibu mau bicara mengenai kepindahan kita." Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh, untuk mengubur kelamnya masa lalu dan melanjutkan hidup. Tapi baginya pindah rumah bentuk pelarian diri, raganya takkan teraniaya lagi. Namun jiwa dan pikirannya telah menyatu dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Nara selama ini. Ia tetap tidak akan hidup dalam damai seperti sebelumnya. Nara bergeming dalam pikiran yang kalut, yang mengingat Nina. Gadis itu ingin ia lenyap dari dunia ini. Ia ingin Nara musnah. Nara tahu apa artinya itu. Nara memandangi tubuh kakunya yang ditumpahi tangisan dan penyesalan yang terlontar dari ayah dan ibunya. Ia tertegun dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Awalnya ia berniat memutaskan urat nadi tangan kirinya dengan gunting hijau kesukaannya. Awalnya ia tidak mau melihat orang tuanya menangis hebat sambil memeluknya. Awalnya ia ingin merasakan rasa sakit yang mendera jiwanya lebih lama lagi.
Namun saat ia menutup mata dan menguatkan diri atas segala resiko perbuatannya nanti, seberkas cahaya putih menyinari dirinya. Sesaat ia pikir cahaya itu hanya datang luapan fantasinya ketika ia berhasil mati. Kemudian Nara tahu, kematiannya akan membawa segala keadaan berubah menjadi baik. Inilah yang diinginkan oleh semua orang. Nara tersenyum, sedikitpun ia tak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai bergeming dalam pikirannya. Sekarang ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan mental dari orang-orang di sekitarnya. Ia sudah bebas dan hidup dalam kedamaian yang dirindukan. Nara menutup matanya merasakan sensasi dan kenikmatan damai yang mengalir di sekujur tubuhnya. Berkas-berkas cahaya itu kembali datang dan menyinari tubuhnya. Menutup gadis kecil itu menuju dimensi lain, dimensi yang akan membawanya menuju keabadian.